Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Salahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan kuasa-Mu yang telah menaungi kami dalam beberapa hari dan saat yang sudah berlalu. Jikalau kami boleh menikmati kelanjutan kehidupan kami pada pagi hari ini, semuanya oleh karena berkat dan anugerah-Mu yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Tidak ada Tuhan yang lain seperti Engkau di dalam hidup ini. Hanya Engkau adalah pencipta tubuh, jiwa, dan roh kami, penjaga kami yang tidak pernah terlelap. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang tak terhingga di dalam hidup ini. Ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa dan kelemahan kami. Hanya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni dan menguduskan kami dari segala dosa dan kelemahan kami, sehingga kami boleh berseru kepadamu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami agar semua diberkati dan dipagari oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, berkat tak terduga atas hidup Obed-Edom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seseorang yang tahu dengan perjalanan hidupnya seseorang itu mendapat berkat. Ada yang bermimpi menerima berkat, namun berkat yang dimimpikan itu tidak kunjung datang. Namun ada pula yang tidak pernah berharap, namun menerima berkat secara tak terduga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berkat yang tak terduga ini dapat kita lihat dari kisah kehidupan Obed-Edom di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Pada nat ini dikisahkan bahwa Daud mempunyai kerinduan agar tabut Tuhan itu dipindah ke pusat pemerintahannya di kota Yerusalem. Tetapi di dalam perjalanan mereka ketika mereka sampai di Nakon, maka tergelincirlah lembu yang menarik tabut itu. Lalu Uza memegang tabut itu dengan tangannya. Lalu Tuhan murka kepada Uza dan membunuh dia dekat tabut itu. Daud menjadi marah, lalu mengurungkan niatnya untuk tidak mau membawa tabut itu terus ke kota Yerusalem. Lalu menitip tabut itu di dalam rumah Obed-Edom, orang Gad Rimon, orang Lewi dari suku Dan itu. Kalau kita membaca dalam Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Obed-Edom ini juga dikenal sebagai pribadi yang tekun beribadah kepada Tuhan. Tabut Tuhan ini menggambarkan kehadiran Tuhan, di mana tabut ini diletakkan di tengah-tengah umatnya. Di sanalah Tuhan hadir di tengah-tengah umat pilihannya. Pada waktu Daud menitip tabut itu di rumah Obed-Edom, Daud tidak pernah berpikir bahwa keluarga Obed-Edom akan diberkati dengan luar biasa, sampai semua kepunyaan dia diberkati oleh Tuhan menjadi berkat baginya selama tabut itu berada di dalam rumah Obed-Edom. Demikian juga Obed-Edom tidak pernah berpikir bahwa keluarganya akan diberkati dengan cara yang luar biasa. Sejak tabut Tuhan itu dititip di dalam keluarganya selama 3 bulan, Obed-Edom cuma tahu bahwa tabut Tuhan itu adalah sungguh bahaya dan mematikan jikalau ia tidak diperlakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Obed-Edom menjaga kekudusan seluruh isi keluarganya di hadapan Tuhan selama tabut Tuhan itu ada di dalam rumahnya. Selama tabut Tuhan itu berada di dalam keluarga Obed-Edom, ia tetap membawa seisi keluarganya beribadah kepada Tuhan dan makin giat lagi melakukan penyembahan sebagai perhubungan mereka kepada Tuhan yang patut mereka sembah sebagai Tuhan dan Raja di dalam keluarga mereka. Kalau kita membaca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 berkata, ketika diberitahu kepada Raja Daud, demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Artinya, kehidupan Obed-Edom yang dulu serba kekurangan telah diberkati oleh Tuhan dengan limpahnya. Karena ia dan seisi keluarganya taat melakukan perintah Tuhan selama tabut Tuhan itu ada di dalam rumah mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita juga ingin mengalami berkat yang tak terduga itu di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga kita. Perkara ini sungguh menjadi bukti yang nyata bagi kita
bahwa Tuhan memberkati setiap orang yang mengasihi Dia dengan segenap hati. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup Kristen kita pada saat ini, tidak ada lagi tabu Tuhan yang perlu dititip di dalam keluarga untuk kita pada saat ini. Tetapi jangan lupa bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, di mana Roh dari Allah diam di dalam kita, yang harus kita jaga dengan baik, serta takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan yang telah menetapkan tubuh kita ini sebagai bait Roh Kudus. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita telah menjaga kekudusan hidup ini selama Roh Kudus diam di dalam tubuh ini? Dengan kehadiran Roh Kudus, maka kita mengalami berbagai kasih karunia yang daripada Tuhan di dalam hidup ini. Karena dengan berkat kehadiran Roh Kudus merupakan jaminan bagi kita di hadapan Allah Bapa, bahwa kita adalah orang yang berkenan di hadirat Tuhan untuk menerima kasih karunia daripada Tuhan sebagai Tuhan yang maha kuasa di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini, yang menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi perjalanan hidup kami. Kami percaya dengan kuasa-Mu dan kasih-Mu yang menyertai kami. Saat kami menghadapi badai dunia ini, Engkau adalah Tuhan kekuatan dan penolong kami yang setia. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang kami lakukan, baik di dalam gereja, baik di luar gereja, kemanapun kami pergi ya Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuat kuasa-Mu, agar semua pelayanan yang kami lakukan dapat berjalan seturut kehendak-Mu. Biarlah semuanya berjalan di dalam pengawalan, bahkan di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan atas janji-Mu menyertai kami sampai kesudahan alam. Kami juga berdoa untuk penghiburan dan kekuatan bagi anak yatim piatu, ibu tunggal dan duda, serta semua orang yang sudah lanjut usia. Tuhan, kuatkanlah iman mereka. Izinkan mereka senantiasa berada di dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Kami percaya sekalipun mereka telah ditinggalkan oleh orang tua mereka, orang yang sungguh mengasihi mereka, Engkau adalah Tuhan tetap Bapa yang baik bagi mereka. Apapun yang telah terjadi di dalam kehidupan mereka, itu tidak mengurangkan kasih dan kehadiran-Mu sebagai Tuhan yang maha kuasa, yang menjadi pembela yang agung bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk keamanan dan keselamatan dunia yang kami diami pada saat ini. Kami percaya dengan jamahan-Mu, sesulit apapun keadaan yang kami hadapi, tidak ada yang mustahil saat Engkau bekerja untuk memulihkan keadaan yang sedang terjadi. Kami klaim dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar tetap aman dan selamat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang senantiasa memperdulikan seisi keluarga kami. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, Tuhan, Engkau tetap menjadi Tuhan dan pembela kami yang agung. Engkau adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Bebaskan kami dari segala tekanan dan beban yang ada di dalam hidup ini. Hanya Engkau adalah Tuhan yang mampu memberi kelegaan dan ketenangan bagi kami. Terima kasih karena Engkau berkenan mendengar seruan doa kami.
Karena kami berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.